Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Andika Dwi Kasul Arif dari SMA Negeri 2 Lumajang sebagai tim kontra pada MOSI. Dewan ini percaya bahwa siswa di bawah usia 18 tahun yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu harus diberikan hak untuk memilih. Sebelumnya, jenjang pendidikan tertentu, limitasi dari kami adalah SMA ataupun high school. Kemudian, mari kita tinjau dari status quo yang terjadi di dunia kita saat ini. Saat ini, mayoritas negara di dunia memiliki usia minimal untuk mendapatkan hak pilih, yakni berupa 18 tahun. Kita ambil contoh saja, hampir seluruh negara di benua Amerika Utara, kemudian hampir seluruh negara di benua Afrika, hampir seluruh negara di benua Eropa, dan bahkan hampir seluruh negara di benua Afrika. Sedangkan negara-negara yang memiliki usia minimal untuk mendapatkan hak pilih di bawah 18 tahun, contohnya saja Skotlandia, Wales, Argentina, Brazil, Indonesia, Korea Utara, Yunani, dan beberapa negara lainnya. Dari beberapa negara yang saya sebutkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya negara dengan usia pemilih di atas 18 tahun cenderung memiliki lebih banyak negara maju. Sedangkan negara-negara dengan usia pemilih di bawah 18 tahun cenderung merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, MOSI ini menjadi penting. Mengapa? Karena sebenarnya MOSI ini telah menjadi perdebatan selama cukup dalam beberapa abad terakhir, yang sayangnya tidak pernah direalisasikan di mayoritas negara karena memang tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Sebenarnya, mengapa usia 18 tahun dipilih menjadi usia minimal? Simpelnya dapat dibagi menjadi 3 alasan. Yang pertama adalah karena usia legalitas di banyak negara. Usia legalitas dianggap sebagai di mana seseorang sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sudah boleh dipenjarakan secara hukum, sudah merasa punya lebih banyak tanggung jawab. Kemudian, untuk alasan kedua adalah untuk menghormati para warga negara di bawah usia 18 tahun yang dahulu mereka sudah harus merelakan hidupnya, mereka sudah harus berjuang demi negara mereka. Mereka sudah merelakan hidupnya untuk berperang, yang pada dahulu mereka tidak mendapatkan hak untuk memilih. Tentu itu merupakan sebuah ketidakadilan. Mereka harus merelakan nyawa mereka, namun mereka tidak bisa memilih siapa yang mereka pimpin. Mereka tidak bisa memilih siapa yang harus mereka dengar. Oleh karena itu menjadi alasan kedua. Kemudian yang ketiga, walaupun memang pada dasarnya sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan dapat dikatakan memiliki ilmu yang sama, tetapi pada dasarnya remaja dengan umur 16 tahun masih bersifat remaja secara psikis dan bahkan belum memasuki masa peralihan, sehingga lebih labil, lebih tidak stabil, dan memang belum waktunya untuk memproses hal serumit proses demokrasi. Dan jikalaupun memang ada, pada akhirnya tetap akan lebih banyak yang tidak mampu. Kemudian tetap saya sadari bahwa memang tetap ada studi yang menyatakan bahwa warga negara dengan usia di bawah 18 tahun tidak memiliki pengaruh negatif terhadap legitimasi dari hasil demokrasi. Namun, hasil studi tersebut tidak dapat dijadikan dasar. Mengapa? Karena studi itu mengambil data dari negara Austria yang merupakan negara maju. Sedangkan mayoritas negara di dunia merupakan negara yang berkembang, sehingga memiliki kualitas SDM yang berbeda, memiliki kualitas pendidikan yang berbeda. Sehingga data dari negara Austria tadi sekali lagi tidak bisa dijadikan sandaran, tidak menjadi relevan. Kemudian ada yang beralasan bahwa sebenarnya manusia baru bisa berpikir secara sempurna pada umur 25 tahun. Oleh karena itu 18 tahun bukan menjadi usia yang pas. Lantas, jika memang benar pada akhirnya usia 25 tahun menjadi usia yang paling ideal, tetap masih lebih baik di sisi kami. Mengapa? Karena memang jika usia 18 tahun saja dianggap tidak cukup, apalagi usia 16 tahun. Oleh karena itu, pada dasarnya, pada akhirnya, psikis dari seorang remaja di usia 18 tahun masih lebih baik daripada usia 16 tahun. Kemudian, kita ambil contoh saja Indonesia dengan usia pemilih minimal yakni 17 tahun yang telah melaksanakan pemilu pada akhir Februari lalu. Pada akhirnya memenangkan salah sebuah paslon yang pada akhirnya apa? Terjadi banyak sekali cekcok, terjadi banyak sekali huru-hara yang nampaknya bukan merupakan sebuah calon terbaik yang dapat mereka ambil. Padahal para pemilih di sini, para pemilih Gen Z di sini memegang suara terbanyak ketiga dalam pemilu tersebut. Yang memang sebenarnya tetap ada pemilih di usia 18 tahun ke atas yang memang kan tidak siap, namun tetap di sisi kami menjadi lebih baik. Mengapa? Karena di sisi kami tidak ada tambahan pemilih yang di bawah usia 16 tahun ke atas, yang mayoritasnya masih belum siap. Oleh karena itu, saya Rasya Andika Dwi Kasul Arif bangga menjadi tim kontra pada MOSI perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.